Lisa Mariana akhirnya kembali muncul ke publik semenjak menggelar konferensi pers di Jakarta Utara pada Jumat 11 April 2025. Kali ini dia hadir dalam podcast milik Richard Lee. Pada kesempatan itu, mereka berbicara soal ayah biologis anak Lisa Mariana yang diduga Ridwan Kamil. Menurut pengakuan Lisa Mariana dalam podcast tersebut, ayah biologis dari anaknya adalah Ridwan Kamil, bukan Revelino. Pasalnya, Lisa Mariana mengklaim tidak pernah bergonta-ganti pasangan selama berpacaran dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Selama berpacaran, Lisa Mariana mengaku dikekang oleh Ridwan Kamil. Dia hanya diperkenankan berkomunikasi dengan Ridwan Kamil atau orang-orang di sekitarnya. Di samping itu, Lisa Mariana juga mengklaim dibatasi interaksi dengan teman-temannya. Dia acap kali mendapat pengawalan dari orang-orang suruhan Ridwan Kamil. Cuplikan unggahan video curahan hati Lisa Mariana dikekang Ridwan Kamil selama menjalin hubungan ini ramai menjadi perbincangan. Perihal itu, sejumlah netizen yang budiman turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen yang berbakti mengkritik Lisa Mariana kepedean dikekang Ridwan Kamil karena alasan sayang. Sementara itu, sebagian netizen yang berbakti lain malah salah fokus dengan penampilan Lisa Mariana. Menurut mereka, hidung Lisa Mariana terlihat tidak simetris. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah pada nonton kan podcastnya Dr. Richard sama si LM, ya kan? Nah, gue baru aja nonton dari A sampai Z habis. Kalau gue itu lebih kasihan kepada suami dan anaknya, ya, suami dan anaknya, karena setelah gue nonton podcastnya itu, si Lisa itu dari 8 bulan yang lalu, dari sebelum viral ini 8 bulan dia tidak dinafkahi, dan dia menikah dengan suami yang ini ketika anak yang pertama itu usianya 7 atau 8 bulan. Artinya dalam pernikahannya Lisa itu juga dinafkahi sama Pak RK. Coba gimana tuh perasaan suaminya, ya kan? Apalagi kan menurut si Lisa tahun depan anaknya mau sekolah, ya kan, mau sekolah. Nah, terus gimana dong, ya kan, dampak sosial buat si anaknya ini, ya kan? Nah, ya kalau kata gua mah ya itu udah resiko, ya udah resiko. Ya udah, tutup lembaran kemarin, buka lembaran baru aja. Toh udah ada suami yang mau sama lu, dan lu bisa kerja, bisa cari duit. Gua rasa ya itu jauh lebih terhormat, ya kan? Menurut gue ya, menurut gue. Tapi kalau tetap aja mau ini ya itu balik lagi lah ya, hak dirimu. Kata aku mah ya, jangan dikasih panggung, itu gundik. Jadi Lisa Mariana itu diundang ke podcastnya Dr. Richard Lee gitu. Nah, sumpah apa ya, aku tuh kok bisa ya orang sepede itu gitu loh. Sepede itu kenapa kok aku bilang begitu. Jadi dia bilang itu kan, dia yakin 100% kalau anaknya itu anak Pak RK, itu yang pertama. Terus kan ditanya, kok kamu begitu yakin? Ya karena pada saat dengan Pak RK itu, dia tidak berhubungan dengan siapapun, ya, dengan siapa. Katanya Pak RK itu posesif kemana-mana, bahkan ketika dia di Bali pun itu ada orangnya Pak RK di situ. Masa sih? Masa gitu loh ya? Aku tuh nggak percaya banget. Ya kecuali kamu itu orang yang ya maksudnya nggak punya track record atau kerjaan kamu bukan gundik ya mungkin oke lah ya percaya. Tapi ini kan kerjaan kamu. Kata dia itu ya emang aku dulu nakal, tapi setelah dengan Pak RK itu nggak pret. Ini orang memang di luar nurul ya. Terus masih ada yang komen begini, kenapa sih selalu nyalain si ceweknya, si gundiknya, kenapa nggak Pak RK-nya? Loh,
Karena apa? Karena si Gundiknya ini kebanyakan ngomong, diundang podcast sana sini, itu kebanyakan ngomong. Jadi kita itu semakin tahu gimana kebohongan dia gitu loh. Jadi di sini kalau dibilang kenapa sih nyalain si ceweknya terus, karena si ceweknya itu kebanyakan ngomong gitu. Ya udah, kalau emang kondisinya emang kamu yakin 100% itu anaknya Pak RK, ya jangan rame, udah selesain aja dengan Pak RK itu ya. Terus kalau dia bilang itu, pokoknya menurut aku tuh di luar Nurul gitu loh. Jadi si Lisa Mariana ini kenapa ya kayak nunjukin banget kalau dia tuh sebagai orang yang dijolimi, ketidakadilan itu ada di dia. Terus kemudian dia merasa bahwa dia yang gini, dia bilang kalau dia memang nakal, dia emang pelakor. Nah, dengan sebutan dia pelakor aja, terus kamu itu ngomong kalau misalkan yakin bahwa ini 100% anaknya Pak RK. Ya aku nggak tahu gitu ya, kalau misalkan Pak RK memang kata kamu itu posesif ketika berhubungan dengan kamu, ketika pacaran sama kamu, aku nggak tahu. Tapi sebelumnya itu gimana? Karena kan orang juga nggak bodoh gitu loh, orang nggak bodoh pasti akan berhitung kapan kamu kenal ya, walaupun itu kamu sendiri yang tahu, Pak RK sendiri yang tahu kapan kamu kenal, kapan kamu hamil, kapan kamu melahirkan. Kalau kata kamu Pak RK itu posesif sama kamu, Masya, bukan posesif kali ya, lebih pada ini supaya nggak bocor. Ya, kalau emang mereka berdua ada hubungan, Pak RK itu memastikan supaya nggak bocor gitu loh hubungannya, bukan karena mungkin dia itu ya pengen bahwa kamu itu hanya untuk Pak RK. Enggak lah, Pak RK juga nggak bodoh. Pak RK tahu sebelumnya kamu itu kerjaan kamu ngapain gitu loh. Ketika kalau ketemunya orang yang mungkin ya baik-baik, tapi mungkin ya karena apalah, nggak tahu, in love lah atau apa, karena ya walaupun itu nggak bener gitu. Terus ya boleh mungkin ngomong gitu, tapi ini kan dari latar belakang kamu, histori kamu itu bagaimana dengan laki-laki, terus kemudian kamu itu kerjaanmu gimana, ya masa orang harus percaya omongan kamu. Dan lagi udah deh ya, jangan diundang podcast terus, nanti dia tambah tenar. Lagian sih diundangin terus ke podcast pakai bilang terima kasih udah datang di podcast saya, podcast kami. Ya iyalah, emang dia pengennya begitu, cari panggung. Dah, jangan dikasih panggung tuh. Saya tidak menyalahkan Liza Manurung karena dia memang putus asa dan urat malunya sudah putus. Dia pun sudah akui, dia ngaku kok dia seorang pelakor sebagai profesi. Tapi yang saya tidak mengerti dan saya tidak hargai podcast semacam ini. Undang seseorang yang kita tahu ya punya kasus, tapi kita undang ini kok sampai tanyanya detail-detail sampai gue gatel atas bawah ya. Ini saya garuk ya. Jadi kalau kita mau cari cerita garuk-garuk seperti ini, kamu pakai pengaman, pakai jas hujan, pakai payung lah berapa kali. Untuk apa? Mendingan kita buka situs bokep ya selesai, kan itu bidangnya. Kok sekarang kita yang mau cari informasi, cari ilmu, cari inspirasi, tiba-tiba harus dengar seperti ini berapa kali, dengan siapa, ini itu what the hell gitu kan, ngapain gitu. Dan kita bawa juga, aduh ngopil pula gua, bawa juga yaitu gelar tabib ya. Apa kita tabib filter, tabib apa saya nggak tahu, tapi kita bawa gelar tabib yang harusnya kita itu memiliki etika dan menjaga tabib-tabib yang lain juga. Makanya gue sekarang kalau di Atlantis, kalau gue ketemu tabib di rumah sakit, gue rada curiga, ini tabib beneran atau tabib lambe atau tabib yang merangkap pekerjaan lain gitu. Karena ya saya tidak pernah menemukan hal seperti ini. Kalau di Eropa atau di Amerika, tabib-tabib itu kan memang mereka membahas bidang mereka. Tapi ini bisa kemana-mana gitu. Saya ngerti sih cari uang, tapi kak
apakah sampai segitunya? Ya, apakah sampai segitunya kita mau cari uang mengeksploitasi informasi yang tidak mutu? Eksploitasi itu bukan menjadikan orang jadi budak, bukan hanya itu. Tapi eksploitasi informasi seperti tidak mutu yang merusak pikiran orang dan tidak mendidik, ini juga merusak. Tapi saya tidak tahu apakah ini didukung sama banyak masyarakat dan kerajaan juga sangat suka. Aku nggak ngerti ya. Yang pasti gue nggak bakal mau. Nggak mungkin juga gue bakal diwawancara oleh siapapun di negeri Atlantis ini. Nggak mau gue. Nggak mau. Satu-satu nggak mau. Enak aja. Abis wawancara kayak gini, minggu depan yang muncul politikus, ketua partai. Apa nggak malu? Kalau gue sih malu. Tapi kan berhubung kita tidak punya intelek dan etika, kita nggak tahu batas, kita nggak ngerti. Itulah, I don't know. Atau gue kepinteran, atau gue terlalu alim. Gue nggak alim, tapi gue punya nalar aja sih.